Mal flash sale waktu terbatas sedang dibuka. Bunuh mal untuk waktu yang terbatas. Telepon ini beracun. Produk flash sale waktu terbatas hari ini itu ada di rak. Tolong bunuh sesegera mungkin. Barang baru. Ini akan disegarkan dalam 3 jam. Mobil sport Porsche terbaru. Untuk waktu yang terbatas, harganya 1 yuan. Porsche. See you get. Bangun dengan cepat. Bukan hanya pacar putus. Adapun apakah Anda ingin mati atau tidak hidup? Penyembah emas itu. Menikah kembali juga gelisah. Lebih baik membagi. Kerja bagus. Hasilkan uang. Apa yang tidak dapat ditemukan wanita? Aku akan pergi dulu. Saya juga ingin menghasilkan banyak uang. Tapi itu adalah taka awai. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan? Sekarang hanya dibutuhkan 1.000 yuan. Akan diperoleh. Rabat yuan. Peluang jutaan dolar. Pembohong sekarang. Apakah Anda tidak punya otak? Siapa yang akan mempercayai hal seperti itu? Saya. Berbelok. Anda. 1.000 yuan telah dibayar. Keseimbangan 2,50 AS dolar. Uang saya. Mengapa telepon begitu panas? Itu akan meledak. Wah. Ini adalah ponsel yang saya beli setiap hari. Itu hanya tidak dapat diandalkan. Ini bersinar dan panas. Mal flash sale waktu terbatas sedang dibuka. Bunuh mal untuk waktu yang terbatas. Telepon ini beracun. Produk flash sale waktu terbatas hari ini. Itu ada di rak. Tolong bunuh sesegera mungkin. Barang baru. Ini akan disegarkan dalam 3 jam. Mobil sport Porsche terbaru. Untuk waktu yang terbatas, harganya 1 yuan. Porsche. Ini benar-benar palsu, tapi itu hanya 1 dolar. Cobalah. Anda benar-benar bisa membelinya. Ini benar-benar Porsche. Saya terlalu beruntung. Dengan sistem flash sale mall ini. Maka saya akan melakukannya nanti. Jangan khawatir tentang uang. Sakit, bukan? Apa kebisingan di sini di pagi hari? Maaf. Itu bukan salahku karena berisik. Dapatkan mobil mewah dari udara tipis. Siapapun yang mempercayainya. Wah. Sungguh Porsche. Tangki bahan bakar penuh. Ini benar-benar banyak uang. Dolar ini membeli Porsche. Siapa yang akan mempercayainya? Hai. Ya. Apa yang salah? Saya membencinya. Anda seharusnya tidak ingin kembali bersama denganku. Kemudian berhentilah menjadi delusi. Hai Chen Xiu. Saya Chen Shuang. Hari ini adalah hari ulang tahun Yaya. Saya mendirikan meja di gedung Hong Yun. Mantan pacar Anda. Mari kita juga mengadakan pertunjukan. Chen Shuang. Eksekutif dengan gaji tahunan 150.000 yuan. Chen Ya baru saja putus denganku kemarin. Dengan orang ini hari ini. Terhubung. Tapi tidak apa-apa. Tuan muda, saya sekarang ada sistem. Bersama Anda orang biasa. Itu bukan tipe orang lagi. Ah, benci. Datang atau tidak, mungkinkah saya tidak ingin melihatnya? Pacarmu dan aku. Gambar intim. Karena Anda mengundang saya. Bagaimana mungkin saya tidak pergi? Sampai jumpa di siang hari di Menara Hong Yun. Yo. Bukankah ini Chen Xiu? Ya. Pacarmu ada di sini. Itu mantan pacar. Selain itu, saya tidak pernah menganggapnya sebagai pacar saya. Di hati orang, kamu adalah satu-satunya sayang. Chen Xiu. Aku melihat tubuhmu. Seperti kura-kura. Saya pikir. Bahkan di pinggir jalan. Aku tidak bisa meremehkanmu. Memang. Ini. Secara alami, dia tidak meremehkanku. Ketahui saja. Apa yang Anda tertawakan? Saya tidak mendengarnya. Apakah dia memarahiku? Chen Xiu. Itu hanya akan memamerkan kenikmatan lidah. Apa gunanya? Anda tahu alasannya. Apakah pacarmu memilih Chen Xiao? Tidak, itu masih karena. Apakah Anda tidak punya rumah atau mobil? Atau, Anda akan menjadi pengemudi untuk Chen Xiao selama beberapa hari. Biarkan Anda mengalaminya. Nuansa setuju. Maaf mengganggu Anda. Porsche pria mana? Diparkir di pintu karena menghalangi. Bisakah Anda kesulitan memindahkannya? Sayang. Apakah dia mengambil setuju Anda? Saya pikir itu Porsche. Ini milikku. Tolong bantu saya memindahkannya. Maaf. Bukan setuju Anda yang menghalangi. Itu adalah Porsche 911. Porsche 911. Maaf. Ini milikku. Maaf. Ini milikku. Baru saja. Sedikit cemas. Tolong bantu saya memindahkannya. Chen Xiu. Hanya Anda. Buka Porsche. Anda tidak melihat ke cermin. Lihat siapa Anda. Lalu bagaimana jika saya mampu membelinya? Jika Anda mampu membelinya. Saya Chen Shuang. Di depan semua orang. Makan. Terbang. Mark, hai. Chen Xiao berbicara dalam sepatah kata. Silakan pergi dan lihat. Apakah itu mobil saya? Tunggu sebentar, Chen Xiao. Anda ada di depan kami semua. Mari kita makan gumpalan. Chen Xiu. Apakah menurut Anda ini menyenangkan? Orang-orang seperti Anda. Saya tidak mampu makan di sini. Dia juga mengendarai Porsche. Anda membodohi kami seperti orang bodoh.
Tuan Chen, ini benar-benar Porsche Anda. Mobil itu diparkir di tempat parkir di lantai bawah. Kuncinya untuk Anda. Tuan Chen, ini benar-benar Porsche Anda. Mobil itu diparkir di tempat parkir di lantai bawah. Kuncinya untuk Anda. Terima kasih. Bagaimana? Kali ini saya menulis kembali. Hai. Berpura-pura menjadi sedikit. Beli korek api kunci mobil. Temukan juga seseorang bekerja sama dengan Anda untuk bertindak. Chen Dashao. Anda seharusnya tidak mau mengakuinya. Kalian semua palsu. Mengapa saya harus mengakuinya? Itu saja, aku tidak akan sia-sia denganmu. Saya telah melihatnya. Semua orang. Izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata hari ini. Ini ulang tahun pacar saya, Chen Ya. Saya harap semua orang dapat memberkati kita berdua. Chen Xiao. Hal yang meriah. Kamu tidak mencium kakak iparmu. Tandai. Ayo. Produk flash sale waktu terbatas telah disegarkan. Tolong bunuh sesegera mungkin. Bulu monyet emas. Anda dapat mengubahnya sesuka Anda. Tapi itu hanya bisa digunakan sekali. Harganya 1 yuan. Chen Shuang Chen Ya. Karena kamu membuatku jijik di depan umum, jangan salahkan saya. Ubah aku menjadi gumpalan terbang. Masukkan ke dalam mulut mereka. Ubah aku menjadi gumpalan terbang. Masukkan ke dalam mulut mereka. Seperti apa baunya? Baunya. Wah. Siapa yang menarik penerbangan? Chen Dashao. Apa yang kamu lakukan? UPS, kamu makan siang di pagi hari. Baunya. Anda terlalu berat. Chen Xiu. Anda. UPS. Ini adalah kebiasaan semua orang, itu perlu dihormati. Tapi kalian juga. Ini sangat tidak menggugah selera. Saya benar-benar tidak bisa makan lagi. Pergi. Chen Xiao. Apakah kamu baik-baik saja? Pasti anak itu Yu. Kejar saya. Tandai. Kalian makan enak. Masih muntah. Chen Xiu. Anda Porsche. Dari mana orang berasal? Anda miskin. Tidak ada yang akan meminjamkan Anda pinjaman. Bagaimana mungkin mengendarai Porsche? Bisakah saya mengendarai Porsche? Apa hubungannya denganmu, Chen Dashao? Saya akan menghasilkan uang sekarang. Aku tidak akan mengganggu makananmu. Mari kita. Tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk pertemuan berikutnya. Hei, itu benar, Chen Xiao. Sikat gigi dengan baik. Mulut Anda terlalu bau. Chen Xiu. Anda ini. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan hanya Porsche. Saya juga bisa membukanya. Sungguh. Mencintaimu. Bangun dan buka. Bau sampai mati. Chen Xiu. Anda menunggu saya. Cepat atau lambat aku akan membersihkanmu. Saya kira sepasang imut itu. Sekarang di seluruh Kabupaten Chang. Itu semua lelucon besar. Hai. Saya punya mobil mewah sekarang. Saya harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Produk flash sale waktu terbatas telah disegarkan. Tolong bunuh sesegera mungkin. Di-refresh lagi. Biarkan saya melihat apa yang baik. Tuan mendominasi. Dominasi Tuan dapat diperoleh oleh Tuan Rumah. Kekuatan Xiang Yu, penguasa Chu, untuk menarik gunung. Harganya $99. Umpan ikan yang sangat harum. Itu dapat menarik ikan sejauh 10 km di taman persegi. Datang dan gigit. Harganya $9. Kekuatan penguasa Chu. Lalu apakah saya? Siapapun bisa mengalahkannya. Adapun umpan ini. Saya bisa menghasilkan uang memancing. Dibeli. Sikat bungaku. Wah. Pancing saya. Saya melupakannya di panti asuhan sebelumnya. Tunggu saya mendapatkannya kembali. Anda bisa menghasilkan uang dengan memancing. Dekan Chen. Saya akan memberitahu Anda. Kesabaranku terbatas. 100.000 yuan. Cepat jual panti asuhan ini padaku. Jika tidak, Chen Buxing. Saya sudah mengatakannya berkali-kali. Jika Anda tidak bisa, pertama, bangun panti asuhan. Biarkan anak-anak ini memiliki tempat untuk pergi. Saya tidak setuju. Jual panti asuhan kepada Anda. Chen Gong. Anda tidak keberatan. Jangan tahu malu. Pokoknya, jika anak-anak ini tidak punya tempat untuk pergi, saya mati begitu saja. Saya tidak akan setuju. HMPH. Oke. Sangat bagus. Kamu pria tua. Sepertinya jika saya hari ini, jika Anda tidak memberi Anda beberapa sarana, Anda benar-benar tidak mengenal diri sendiri. Siapa itu? Pengunjung. Anak kecil di belakangnya. Tangkap saya. Apa yang ingin Anda lakukan? Anak-anak berlari cepat. Jangan menggertak kakekku. Kamu orang jahat. Dia memiliki kemampuan. Datanglah padaku. Jangan menyakiti anak-anak. Pengunjung. Letakkan kaki anak kecil ini. Menyela saya.
Lihat apakah dia setuju. Saya melihat siapa yang berani bergerak. Saya pikir itu siapa. Ternyata itu adalah imut kecilmu. Orang-orang yang telah kehilangan hati nurani mereka. Biarkan Wei Wei pergi, saudara Chen Xiu. Saya beberapa hari yang lalu, ketika datang ke pembongkaran rumah. Kamu imut kecil. Mengejarku 3 mil dengan pisau sayuran, itu menyebabkan saya jatuh ke tangki air. Saya belum punya waktu. Aku akan menyelesaikan skor denganmu, tapi Anda datang ke pintu sendiri. Anak harimau. Hancurkan dia untukku. Baiklah, berikan semuanya padaku. Coba saja sistem untuk memberikannya. Kekuatan dominasi Tuan. Kakakku hebat. Ayo, saudara. Jangan mengucapkan selamat tinggal. Aku akan membunuhmu. Menteri Chen. Sekarang, giliran Anda. Chen Xiu. Izinkan saya memberitahu Anda, sekarang itu adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Pembunuhan adalah kejahatan. Kalau begitu aku tidak akan membunuhmu. Bukankah itu cukup? Saya memiliki kepercayaan diri. Menusuk Anda lebih dari selusin kali, juga menjamin bahwa Anda akan hidup. Jangan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Anda juga sengaja menyakiti. Ini juga merupakan kejahatan. Kemudian Anda memanggil polisi untuk menangkap saya. Saya pikir Anda harus jelas. Bagaimana dengan saya? Paling banyak yang bisa Anda masuki. Jongkok selama 5 atau 6 tahun. Tapi hal-hal ini Anda lakukan. Saya kira saya harus duduk melalui penjara. Anda. Oke. Jika Anda seorang pria. Ayo, mari kita memberi isyarat. Chen Xiu. Anda tenang. Anda ini. Bukankah itu juga baik-baik saja? Ya. Saya tidak bisa. Chen Xiu, saya salah. Dengan cara ini, saya berjanji kepada Anda. Saya tidak akan pernah kembali lagi. Itu salah. Anda harus memberi kompensasi. Ini benar. Anda harus tahu. Menebusnya. Tentu saja Anda harus menebusnya. Bagaimana Anda mengatakan untuk menebusnya? Saya juga bukan orang yang tidak masuk akal. Kamu melukai kakek Chen. Bahwa biaya pengobatan Anda harus memberi kompensasi. Kanan. Ini. 100.000 yuan ini. Anggap saja itu sebagai biaya pengobatannya. Anda memiliki begitu banyak anak. Anda menakuti mereka. Kemudian biaya kehilangan mental ini. Apakah Anda harus kehilangan beberapa poin? Chen Xiu. Ini agak berlebihan. Saya melangkah terlalu jauh. Oke. Jangan bilang aku menggertakmu. Aku akan memberimu pisaunya. Mari kita memberi isyarat. Tidak. Itu tidak. Saya mengakuinya. Saya mengakui kesalahan saya. Oke. Jangan khawatir. Aku juga tidak akan menipu kamu. Begitu banyak anak. Saya akan memberi Anda harga paket. Bagaimana dengan 100.000 yuan? Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa setuju. Kakek Chen akan datang. Datang dan kumpulkan uangnya. Anak-anak, ayo, Tuan Chen, donasikan uang untuk keluarga kami. Terima kasih, Tuan Chen. Tanpa diduga, penguasa mendominasi yang diberikan oleh sistem tidak hanya mengalahkan orang-orang ini, dia juga membantu saya mendapatkan 200.000 yuan. Hai, Chen Xiu. Anda menunggu saya. Ini belum berakhir. Pergi. Anak-anak, kembali ke rumah, jangan terkena sengatan panas. Anak laki-laki Bao, Anda tumbuh dewasa. Ini benar-benar menakjubkan, beritahu kakek. Di mana Anda belajar kungfu ini? Saya hanya melihat ponsel saya dan berlatih secara membabi buta. Chen Buxing Wang ini. Tidak mudah untuk diterima. Orang ini. Itu pasti tidak akan menyerah. Jangan khawatir, saya di sini. Saya belum akan beritahu Anda. Saya akan menemukan pancing saya. Hai. Dengan pancing ini, Anda dapat menggunakan sistem. Umpan yang diberikan adalah memancing untuk menghasilkan uang. Hai. Ini masih sama seperti ketika saya masih kecil. Beli. Saya tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Chen Xiu keluar dengan cepat. Lihat siapa saya, saudari Yulu. Apakah Anda tidak bekerja di kota? Mengapa kamu kembali? Bagaimana? Saya tidak bisa kembali. Ikuti kentut. Biarkan adikku memelukku. Itu benar-benar tumbuh. Ketika saya masih muda, itu tidak setinggi bahu saya. Bagaimana bisa begitu dibesar-besarkan? Kami hanya terpisah 5 tahun. Mark, bagaimanapun, Anda berada di masa depan. Bisakah Anda berhenti menyuruh saya untuk mengikuti kentut? Apa yang salah? Ketika Anda masih kecil, ini bukan hanya seperti serangga kentut. Apakah Anda mengikuti saya setiap hari? Mengapa Anda malu sekarang? Oke. Saya akan pergi memancing. Pancing.
Bisakah memancing menghasilkan uang? Mengapa kamu tidak ikut denganku? Oke, pergi. Misalnya, Chen Xiu. Anda belum menjelaskannya. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Saat itulah saya menyelamatkan orang. Dia memberikannya kepada saya sebagai rasa terima kasih. Sungguh orang kaya. Di mana Anda menyimpannya? Adalah. Oh, apakah Anda kesal? Saya ingin bertengkar di samping. Ikan itu ditakuti olehmu. Gadis, apakah ada ikan di dalamnya? Tentu saja. Saya telah menangkap 2. Anda juga di sini untuk memancing. Hanya bisnis Anda. Bisakah Anda menangkap ikan? Memancing bergantung pada kayu teknis. Ini bukan tentang peralatan. Pancing saya. Mengapa saya tidak bisa menangkap ikan? Ayo. Hanya pancing Anda. Bersama Anda. Saya belum banyak memancing. Keterampilan apa yang bisa Anda miliki? Lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Lebih banyak ikan daripada orang lain. Siapa yang menangkap besar? Taruhannya hanya $1.000. Tentu saja. Tapi saya harus memberitahu Anda. Di kolam ikan ini, tapi ada orang-orang besar. Hanya tubuh kecil Anda. Tunggu. Jangan diseret ke dalam air oleh orang-orang besar. Ini. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak ikan? Ikan ini berlari ke arah Anda. Itu rahasia. Sungguh ikan besar. Ini. Ikan ini ternyata aku benar-benar tertangkap olehmu. Itulah yang Anda sebut pria besar. Itu benar. Saya tahu itu. Saya pernah memancingnya sebelumnya. Tapi itu melarikan diri. Bagaimana tepatnya Anda melakukannya? Saya mengatakannya, memancing bergantung pada teknologi. Anda terampil. Secara alami, Anda bisa menangkapnya. Bisakah saya membeli ikan Anda? Harganya ada di tangan Anda. Saya pikir Anda juga telah menangkap banyak hal. Saya juga harus membeli ikan. Itu berbeda. Saya akan menggunakan ikan ini buat hidangan besar. Gunakan di malam hari. Anda menjual ikan ini kepada saya. Harga? Kata Anda. Oke. Cukup tekan taruhan kami. Blok uang kering. Ikan sebesar itu. Pasti lebih dari 1.000 yuan. Bukan itu masalahnya. Anda mengundang kami lagi. Makan besar. Oke. Ayo. Ikan sebesar itu. Anda menjualnya kepadanya dengan harga murah. Lalu bagaimana jika hotel ini? Makanan yang dimasak enak. Kita tidak bisa membiarkannya memberikannya secara langsung. Anak-anak di panti asuhan memasak. Bukankah kamu harus merepotkan kakek Chen? Masuk akal. Dia tidak hanya menghasilkan uang, dia juga menemukan jalan keluar untuk panti asuhan. Sungguh sistem yang bagus. Sekarang. Wah, baru lama. Saya membuat begitu banyak makanan lezat, dan semuanya terlihat lezat. Tentu saja. Saya buruk. Orang yang mendapatkan sertifikat koki senior. Pastikan warna dan aromanya lengkap. Yang ini, tandai. Ini lebih baik daripada toko-toko besar yang sudah dikenal. Ini jauh lebih baik. Hai. Anda memiliki kerajinan ini. Mengapa kamu tidak pergi ke kota? Hai. Masalah ini adalah cerita yang panjang. Saya sudah lulus ujian saat itu. Sertifikat koki menengah. Mempersiapkan ujian ketika sertifikat koki senior. Oleh satu, imut yang kaya dan kuat. Diposting, sertifikat koki tingkat lanjut saya. Kemudian Anda tidak memperjuangkannya lagi. Atau hubungi polisi. Berjuang untuk itu, polisi dipanggil. Tapi kemudian, saya dijerit keluar rumah. Untungnya, hotel ini itu dibuka oleh ayah saya. Tidak ada yang akan menggertakku. Tidak apa-apa. Mereka yang berada di ibu kota provinsi belum tentu lebih baik dari kita. Seberapa bagus Kabupaten Changxian ini? Kanan, Anda makan dulu. Aku akan menggoreng lebih banyak makanan untukmu. Tandai, tandai Suster Yulu. Dengarkan arti dari apa yang Anda katakan. Anda berada di ibu kota provinsi, juga diintimidasi. Adikmu dan aku sangat kuat. Saya bisa membiarkan ibu kota provinsi. Orang-orang itu menggertak. Juga. Anda masih punya pacar. Tentunya tidak ada yang menggertak Anda. Hei, jangan sebutkan itu. Saya putus dengannya. Adik laki-laki, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya bekerja di ibu kota provinsi, juga telah mengundurkan diri. Sekarang saya ingin pulang dan beristirahat selama beberapa hari. Kemudian pergi ke Changxian untuk mencari pekerjaan. Oke, dalam Changxian saya menutupi Sister Yulu. Bos. Di sini. Saudara Kiang ada di sini untuk makan malam. Bawa hidangan terbaik Anda hari ini. Bawa semuanya kepadaku. Tidak masalah. Namun, uang yang kita makan kemarin. Bisakah Anda memberikannya terlebih dahulu? Apakah Anda pikir saya tidak mampu membelinya? Cepat sajikan makanan untukku. Biarkan aku kelaparan, menghancurkan toko. Duduk.
Ayo. Ini adalah hidangan mereka. Jika Anda mengizinkan saya memberikannya, berikan kepada saya. Dari mana begitu banyak omong kosong berasal? Ini adalah kami. Area ular darat ini. Tidak mampu mengacaukannya. Oke. Apa yang Anda lakukan? Anak ayam ini cukup cantik. Siapa itu? Bawakan aku 2 botol anggur. Biarkan cewek ini menemaniku untuk 2 minuman. Lepaskan aku. Jangan malu. Minumlah 2 gelas bersama kakakmu. Oh, saudara Qiang. Ini tidak bisa dilakukan. Dia masih anak-anak. Saya tidak bisa minum. Tidak bisa minum. Tidak bisa minum. Bagaimana menemani pemimpin di masa depan? Kebetulan kakakku bebas hari ini. Baru saja mengajarinya cara minum. Tidak, tidak. Mengapa ada begitu banyak hal? Saya menginjak kuda untuk memberi Anda wajah, bukan? Anda tidak tahu apakah Anda mencukur kepala Anda. Saya memiliki beberapa pound dan beberapa tael. Lepaskan gadis itu. Siapa Anda? Mark berani ikut campur dalam urusanku. Saya menyarankan Anda untuk mengurusnya. Mark, jika Anda ingin mengatakan itu. Mark, saya harus mengurus ini hari ini. Anda mencari kematian. Tandai. Tandai. Lepaskan, lepaskan. Untuk apa Anda tercengang? Ayo. Jika Anda berani naik, saya melipatnya hari ini. Lengannya. Biarkan aku pergi, aku akan pergi. Anda membuat percikan di sini. Saya ingin pergi. Bahwa. Lalu apa yang Anda inginkan? Anda sepertinya. Saya tidak membayar makanannya. Kompensasi ganda tidak berlebihan. Tidak terlalu banyak. Bayar. Sedikit lucu. Baru saja, saya kehilangan kuda saya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi kali ini. Berikan padaku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi kali ini. Berikan padaku. Saya tahu Anda tidak sesederhana itu. Ayo. Coba saya lihat. Berapa pon dan tael yang Anda miliki? Tanpa diduga, kepala botak Anda cukup keras. Saya yakin. Saya tahu itu salah. Anda tidak akan memikirkannya. Permintaan maaf dapat menyelesaikannya. Jadi apa yang Anda inginkan? Uang untuk kerusakan meja dan kursi ini. Ada juga uang untuk makan, ditambah biaya kerusakan mental. Ambil saja 30.000 yuan. Kalian akan membagikannya sedikit. 30.000. Bagaimana? Saya tidak ingin memberikannya. Itu bagus, kalau begitu aku akan membiarkan polisi melihatnya. Berapa banyak yang harus dikompensasi? Saya hanya akan memberikannya. Bos, kami memberikan uang. Aduh, tidak. Bahkan jika saya mengundang uang makan, itu hal yang baik. Aku tidak akan membiarkanmu memberi kompensasi. Saudaraku, lihat, bos tidak akan memberimu uang. Saudaraku, lihat, bos tidak akan mengizinkanmu memberi. Anda benar-benar tidak memberikannya. Bagaimana orang bisa memberi saya jika mereka tidak menginginkan saya? Anda tidak memohon bantuan. Anda benar-benar tidak bisa berlutut dan bersujud. Lupakan saja, saya akan membiarkan polisi datang. Saya hanya akan memberikannya. Saudara Qiang, lupakan saja. Anda memberi wajah kepada saudara Qiang. Ayo. Bawa kode pembayaran. Saudara-saudara pergi. Bos. Mengapa orang lain memberi uang? Anda belum bahagia. Oh, adik laki-laki, terima kasih. Mari kita bicara tentang hari ini. Bahkan jika melewati 7, mereka semua berada di pihak kami. Dia akan kembali lain kali. Mungkin. Mereka akan menggertak kita. Kamu meneleponku lagi. Saya akan membersihkannya lagi. Tidak perlu. Anda bisa datang sekali atau 2 kali. Jika mereka datang, panggilan acak. Butuh waktu bagi Anda untuk datang ke sini. Bahwa, tidak bisakah Anda memanggil polisi? Oh, alarm ini tidak berguna. Apa yang telah mereka lakukan? Tidak cukup untuk ditahan. Mengusir mereka. Setelah beberapa saat, mereka akan kembali lagi. Lupakan saja. Awalnya, saya juga tua. Juga tidak dimaksudkan, toko kecil ini. Ini hanya kerja keras untuk si Orong. Saya harus mencari pekerjaan baru. Apa yang harus saya lakukan? Saudari Yulu, apakah Anda tertarik untuk membuat restoran? Tapi, saya bahkan tidak bisa memasak. Bukankah ada koki siap pakai di sini? Selain itu, Anda hanya perlu mengurus buku atau semacamnya. Anda tidak mempelajari ini di perguruan tinggi. Iya. Hotel ini dan buku-buku atau semacamnya. Tidak sulit untuk dikelola. Hai, bos. Anda sebaiknya menempatkan ini. Transfer toko kepada saya. Kemudian Anda dan putri Anda pergi bekerja seperti biasa. Kami membayar upah kami. Bagaimana menurut Anda? Oke. Lalu mari kita letakkan toko kecil. Ditransfer kepada Anda, misalnya. Liu Baomin. Apa maksudmu? Anda tidak berbicara tentang hotel ini. Jangan transfer. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin membeli hotel ini sebelumnya. Anda mengatakan tidak ada transfer. Sekarang dipindahkan ke orang luar. Apa maksudmu? Kong Mei. Kami bercerai. Bisnis saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengapa tidak masalah? Hotel ini. Berapa banyak usaha yang saya butuhkan? Sekarang pikirkan. Diam-diam dipindahkan ke orang luar. Saya katakan tidak apa-apa. Di antara kita. Itu karena Anda selingkuh.
Baru saja bercerai. Ayah, apa salahnya selingkuh? Apakah ilegal untuk curang? Saya akan memberitahu Anda. Entah beri saya uang hari ini. Buddha, saya tidak akan pergi. HMPH. Saya melihat toko Anda. Bisakah Anda mentransfer? Kamu. Hai Paman Liu. Anda harus tenang dulu. Berapa banyak yang Anda inginkan? Meskipun toko ini dibuka, saya tidak membayar sepeser pun. Tapi saya juga bekerja keras. Di toko ini, sudah bertahun-tahun. Tidak ada pujian dan kerja keras. Saya ingin setengah dari biaya transfer. Apa? Setengah. Saya pikir Anda gila. Kong Mei. Saya pikir Anda, itu masuk ke mata uang. Ketika Anda bertanggung jawab atas buku-buku, ada banyak hutang macet. Akun itu tidak cocok dengan uang. Semuanya ada di saku Anda. Apakah Anda tidak puas? HMPH, aku tidak peduli. Pokoknya, hari ini, Anda dapat memberikannya kepada saya setengah dari biaya transfer. Atau, lihat toko Anda. Bisakah Anda mentransfer? Oke. Setengah adalah setengah. Hai adik laki-laki. Paman Liu, kami belum mengatakannya. Berapa biaya transfer ini? Kanan. Hai. Apa maksudmu? Hotel ini. Dia telah dilecehkan oleh gangster jalanan untuk waktu yang lama. Itu juga sudah lama berada di zona merah. Jadi, saya ingin mentransfernya dengan harga murah. Itu saja. Mari kita lepaskan kentang panas ini. Jadi ini adalah biaya transfer. $1 juga masuk akal. Iya. $1. Anda pikir saya bodoh? Tempat ini. Sewa saja 6 kali sebulan. Rumah berakhir pada akhir tahun. Sewa adalah 36.000. Dia. $1 akan ditransfer kepada Anda. Bagaimana tidak mungkin? Bagaimana dengan saya? Baru saja mengambil alih hotel. Saat itulah tenaga kerja dibutuhkan. Jadi, saya akan. Bersiaplah untuk memberikannya kepada Paman Liu terlebih dahulu. Dan Liu Rong. Uang muka 100.000 yuan dalam gaji. Ini juga sangat masuk akal. Kanan. Apa? Oh, ya. Saya akan melakukannya. Ini $1. Dipindahkan ke adik laki-laki itu. Adik laki-laki itu tidak pernah bekerja di restoran. Bawa saja aku dan Xiao Rong. Rekrut kembali. Jadilah manajer toko dan koki. Anda. Oke. Saya tidak peduli uang apa itu. Saya ingin 50.000. Anda mungkin ingin bermain trik. HMPH. Siapa yang curang? Uang ini. Saya menginginkannya secara alami. Ayo. Pengawasan di toko ini difilmkan. Anda baru saja mengatakan Anda menginginkan biaya transfer setengahnya untuk Anda. Saya telah mengatakannya. Anda sekarang kembali pada kata-kata Anda. Bukankah ini hanya kecurangan? Anda. Oke. Anda menunggu saya. HMPH. Bergulir. Hai, apakah Anda ingin 50 sen? Saya benar-benar minta maaf, adik laki-laki. Paman Liu. Mari kita jujur. Saya benar-benar tidak punya 100.000 yuan. Tapi Anda memberi saya 2 hari. Aku berjanji untuk membawakannya kepadamu dalam 2 hari. Oh tidak, adik laki-laki. Saya tahu. Anda hanya berbicara. Ketika saatnya tiba, berapa banyak uang yang ada? Anda memberikan sebanyak yang Anda inginkan. Tidak. Paman Liu. Kami mengatakan bahwa 100.000 adalah 100.000. Ini. Terima kasih. Hei, benar. Kemana Anda akan pergi buat 100.000 yuan ini? Saya belum memikirkannya. Tapi saya yakin ada cara untuk mendapatkan uang. Toko paku sore. Dapat disegarkan. Sistem harapan. Bisakah kamu memberiku sesuatu yang baik? Hai, kakek kaya. Saya tidak. Berdiskusikan dengannya. Biarkan dia menaruh uangnya. Pinjamkan dana investasi kepada kami. Ini tidak baik. Ada apa dengan ini? Jika kita menempatkan hotel berikutnya, ketika saatnya tiba, panti asuhan juga memiliki sumber penghasilan. Ini lebih baik daripada memegang 100.000 yuan. Duduk dan makan gunung dan kosongkan. Saya pikir apa yang dikatakan Yululaya. Andai selanjutnya adalah hotel ini. Kita juga bisa memiliki penghasilan. Tidak perlu menunggu negara sepanjang waktu. Legakan kami. Tapi apa? 100.000 yuan itu. Saya telah menghabiskan beberapa. Untuk anak-anak. Membeli beberapa pakaian dan buku teks. Saya masih memiliki beberapa di tangan. Itu harus bertambah cukup. Chen Xiu. Kalau begitu ayo pergi besok. Chen Xiu. Kalau begitu ayo pergi besok. Chen Xiu. Produk flash sale waktu terbatas telah disegarkan. Tolong bunuh sesegera mungkin. Hidangan terkenal dari makanan kekaisaran pengadilan tinggi. Resepnya mencatat 12 masakan utama. Sebanyak 108 keranjang belanja. Keranjang belanja cara membuat hidangan terkenal. Dilengkapi dengan keterampilan koki top. Keranjang belanja. Harganya $9,90. Resep. Ini adalah niatnya. Ya, meskipun. Mark tidak masalah saat ini, tapi itu harus. Mark dapat membuat hotel menguntungkan. Banyak peningkatan. Chen Xiu. Tandai. Saya juga punya uang. Cukup untuk melayani hotel ini. Tandai. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Saya. Adik laki-laki. Mulai hari ini. Toko ini milik Anda. Ayah dan putri kami. Nanti. Ini karyawan Anda. Hei, Mark. Perlakuan kalian berdua.
ARK jelas tidak buruk, maka saya akan sibuk dulu. Tunggu. Liu Rong, jangan pergi dulu, aku punya sesuatu untuk mencarimu. Ada apa, bos? Ini. Itu adalah resep yang diberikan kepada saya oleh teman saya. Anda mengambilnya kembali untuk mempelajarinya. Mungkin ini terkait Anda. Ini membantu. Resep. Mengejutkan. Bos, tunggu aku. Oke. Hai, saudara laki-laki, apakah Anda? Ini menarik bagi orang-orang. Omong kosong apa, saudari Ulu? Apa yang salah? Lalu mengapa Anda melakukannya? Panggil dia di sini sendirian untuk berbicara. Itu sesuatu. Anda mengamati dengan sangat hati-hati. Apakah karena kamu menyukaiku? Hai. Omong kosong apa? Kamu adalah apa yang aku besarkan sejak aku masih kecil. Saya tidak tahu seperti apa Anda. Bahwa, mengapa kamu? Panggil dia di sana. Saya menemukan satu dari internet. Resep makanan kekaisaran yang terkenal. Saya hanya menginginkannya. Cobalah. Resep terkenal. Barang online ini. Apakah itu dapat diandalkan? Cobalah dan Anda akan tahu. Ini adalah makanan kekaisaran. Sepertinya, ini benar-benar jauh lebih indah. Rasanya benar-benar lebih enak dari sebelumnya. Lihat Anda seperti ini. Itu juga tidak terlalu enak. Saya mencicipinya. Tandai. Mark, enak. Tandai saya belum pernah makannya. Tandai sangat enak. Bahkan, baru saja dimulai. Kapan dibuat? Saya terkejut. Mark tidak mengharapkan keterampilan memasak saya. Mark telah membuat kemajuan besar. Itu masih berkat bos. Saya bisa membuatnya. Hidangan yang lezat. Hai. Apa yang begitu lezat? Jing juga mencicipinya. Hai. Mark Big Brother, Anda juga di sini. Saya melewati pintu yang salah. Hai. Semuanya ada di sini. Tandai. Kakak laki-laki, saya salah. Mark, saya benar-benar melewati pintu yang salah. UPS. Silakan makan. Itu saja. Itu tidak akan menyakiti Anda. Dia sekali berlari lagi. Kakak, saya salah. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Mark, hai. Saya. Makan saja. Anda tidak menyukainya. Datang ke restoran ini untuk makan, masih koki yang sama. Itu adalah bahwa hidangannya telah ditingkatkan. Ayo, Mark mencicipinya. Kakak, selamatkan aku. Saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun. Ada di bawah ini. Seorang anak yang baru saja berusia 1 bulan. Tolong lepaskan saya. Tandai. Kamu tidak memberi wajah. Bukankah itu? Makan. Saya memakannya. Bagaimana? Apakah enak? Ini sangat enak. Ini sangat enak. Sungguh. Tandai jika Anda memiliki komentar. Anda hanya mengungkitnya. Ini benar-benar enak. Ini lebih baik daripada gedung Hongyun. Hanya saja, saya memakannya. Hidangan paling lezat. Saudara Qiang, Tandai. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Biarkan saya menyelesaikan makanan ini. Biarkan aku mati. Itu tidak benar. Lihat restoran saya. Baru saja dibuka. Saudara Qiang, teman Anda. Ada banyak. Bantu saya mempublikasikannya. Jangan khawatir, saudara. Saya jamin bisnis Anda sedang booming. Tandai. Bagaimana dengan kakak laki-laki? Ini adalah saya dan saudara laki-laki saya menelepon. Bagus. Hei, saudara Qiang. Anda mengatakan Anda memiliki jaringan yang begitu luas. Mengapa Anda tidak menemukan siswa bisnis biasa? Sejujurnya, saya tidak akan menyembunyikannya dari saudara laki-laki saya. Saya baru saja keluar dari penjara. Bahkan jika Anda ingin melakukan sesuatu yang serius, orang-orang juga tidak menginginkan saya. Dan saya sekarang, saya telah mengenali kakak laki-laki tertua. Saya tidak bisa keluar dari itu. Kakak laki-laki seperti ini, saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Oke. Xiao Rong, bagaimana rasanya? Tidak begitu bagus. Rasakan lenganku, itu akan pecah. Namun, lihatlah bisnis di toko yang sangat bagus. Itu sepadan. Bisnis masa depan kami, ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Lalu ada beberapa trik lagi. Koki adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Bos. Ikuti pendapatan kami di toko hari ini. Ini akan segera tersedia. Koki baru. Hai, itu benar. Kakek menelepon. Seorang teman akan datang di malam hari. Kami. Apakah Anda ingin Xiao Rong bantu memasak? Tidak, itu tidak. Malam ini, saya akan melakukannya. Anda bisa memasak. Saya 2 hari yang lalu. Dengan Xiao Rong, saya belajar beberapa di dapur belakang. Saya kira saya juga bisa melakukan 7 atau 8 poin. Misalnya, teman kakek Chen, itu tentang tentara. Sudah lama sejak saya mendengarnya. Berita di sana. Kepala. Saat itu hampir gelap. Masih belum menemukannya. Anda mengatakan panti asuhan. Apakah itu akan terjadi? Tidak di sini. Saya ingat. Ada di sekitar sini. Adik laki-laki, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ini dari kota Chenjia. Chen Gong, direktur panti asuhan. Apakah Anda saling mengenal? Misalnya, apakah Anda rekan seperjuangan kakek Chen? Aku adalah rekan seperjuangan lamanya. Di mana Chen Gong sekarang? Bawa kami ke sana segera. Pergi. Hei. Keduanya adalah. Oh, ini adalah rekan seperjuangan kakek Chen. Datang mengunjungi kakek Chen. Chao tua. Oh, Chen Gong. Anda benda tua. Anda ingat saya. Oh, Lao Zhao. Ini benar-benar Anda. Kakek, kalian berdua mengejar masa lalu. Saya akan pergi memasak. Oke. Oh, Lao Zhao. Ini benar-benar Anda. Di hadapan bawahan Anda, hubungi saya. Saya juga tidak menyebutkan nama Anda. Saya masih berpikir itu benar. Bagaimana dengan orang lain? Hahaha. Saya tidak ingin mengejutkan Anda.
Jika bukan karena pemuda itu barusan, saya belum dapat menemukannya. Di mana Anda? Hahaha. Apakah Anda tahu siapa dia? Apakah Anda tahu siapa dia? Dia adalah Chen Xiu, putra Chen Hongliang. Apa? Putra Chen Hongliang. Dia tumbuh begitu besar sekarang. Hal itu, apakah Anda memberitahunya? Tidak. Hongliang tentang mereka berdua. Ini rahasia besar. Jangan beritahu dia. Sebaliknya, itu adalah hal yang baik baginya. Iya. Mereka berdua melakukan ini. Sejauh ini, belum ada pendaratan. Jangan biarkan dia tahu sekarang. Ini juga hal yang baik. Tapi hal ini, sembunyikan di sini. Itu bukan sesuatu. Seorang kakek. Makanan sudah siap. Ayo makan. Oke, pergi. Makan-makan. Chen Xiu, pria tampan kecil. Saya di sini untuk menyelesaikan akun dengan Anda hari ini. Bagaimana Anda bisa adil kepada Chen Buxing? Berapa banyak uang yang akan Anda sumbangkan hari ini? Donasikan uang. Aku akan menyumbangkan kakimu. Aku ingin hidupmu hari ini. Saudara laki-laki, siapa ini? Apa yang dia lakukan? Ini adalah kami, orang kaya baru desa Chenjia, menyukai kami, tanah panti asuhan. Tapi tawarannya terlalu rendah. Saya tidak ingin selesaikan kami yatim piatu. Butuh banyak waktu. 3 cara penyalahgunaan berikutnya. Kemarin, saya mendapatkannya. Dipukuli. Saya tidak tahu hari ini. Menahan kentut publik. Tuan Chen, kan? Datang terlambat. Apa yang ingin Anda lakukan? Siapa kamu? Kamu. Jika Anda tidak ingin mati, keluar dari sini. Anda. Tuan Chen, Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri. Apa yang salah? Pikirkan tentang bagaimana Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda. Kamu pria tampan kecil. Kamu diam untukku. Aku akan membunuhmu hari ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Sederhana. 2 hal. Pertama, biarkan Chen Gong menjadi hal yang lama. Berikan aku tanah ini. Kedua, saya akan memakan Chen Xiu membawa si kecil ini pergi. Serahkan padaku. Jika tidak, apa? Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Berani datang dan memprovokasi saya. Keyakinan. Ini adalah kepercayaan diri saya. Ah, Chen Xiu. Chen Buxing. Beraninya kamu kepemilikan senjata api. Anda tidak tahu itu melanggar hukum. Hahaha. Saya akan memberitahu Anda hal lama. Di kota Chenjia ini. Saya. Itu adalah hukum. Siapa yang ingin saya tinggali? Siapapun yang bisa hidup. Siapa yang ingin saya mati? Siapapun yang harus mati. Chen Xiu. Bukankah kamu sangat pandai bertarung? Ayo. Izinkan saya melihatnya. Ini tangan dan kaki Anda. Atau senjata saya cepat. Anda tidak melakukannya. Maka saya akan melakukannya. Pembunuhan waktu terbatas hari ini. Item sekarang tersedia. Tolong bunuh sesegera mungkin. Deteksi bahaya bagi tuan rumah. Sekarang dirak. Semua jenis senjata api mahir dalam keterampilan. Chen Xiu. Kematian sudah dekat. Anda masih bisa tertawa. Bagaimana mungkin saya tidak tertawa? Jangan berpikir itu ide yang bagus. Tempat mana? Membeli senjata palsu bisa membuatku takut. Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Ayo. Menuju ini. Tembak. Saudara Chen Xiu tenang. Chao tua, senjatanya. Itu benar atau salah? Lihat sistem ini. Itu harus menjadi senjata sungguhan. Dan, ini adalah senjata asing. Hal semacam ini. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Anda mengajar cucu Anda. Bagaimana cara mengambil pistol? Tidak, tidak ada. Saya juga tidak tahu. Dia bisa menggunakan teknik menjamret tombak. Bagaimana? Saya tidak berani membukanya. Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Jika Anda berani, tembak. Hukum negara kita. Anda harus tahu lebih baik dari saya. Di mana Anda membelinya? Senjata palsu. Ayo, aku akan memberimu kesempatan menembak. Anda, kemudian kami. Buat saja taruhan. Saya yakin Anda berada di senjata ini. Tidak ada peluru. Apakah Anda gila? Ayo, tembak. Saya benar-benar menembak. Inilah yang Anda paksa saya lakukan. Buka. Apa yang terjadi? Ini adalah Anda juga tidak berguna. Chen Xiu berhenti bertarung. Saya salah, saya salah. Yang ini adalah. Tetapi pegas internal rusak. Tidak dapat merangsang. Pegas internal rusak. Hal ini, dia tidak akan mudah rusak. Saya khawatir saya harus bertanya pada Chen Xiu ketika dia baru saja memegang laras pistol. Ada guncangan yang tidak wajar. Itulah yang saya lakukan saat itu. Hai Chen Gong, Anda mengajar. Chen Xiu memiliki pengetahuan tentang senjata api. Saya sudah lama tidak menyentuhnya. Ini masalah orang-orang. Bagaimana saya bisa mengajarinya? Anak ini. Di mana Anda mempelajari begitu banyak keterampilan? Nenek moyang. Jangan berkelahi. Saya salah. Li Hu, apa yang Anda lakukan? Bantu saya dengan cepat. Chen Xiu, kamu berani memukul saudara iparku. Bagaimana jika kamu berani memukul saudara iparku lagi? Saya menelepon polisi. Kanan. Izinkan saya memberitahu Anda. Cepat dan panggil polisi. Ucapkan mereka kepemilikan senjata api. Kembali. Dia juga memukul orang. Pergi, pergi, pergi. Chen Xiu. Biarkan dia memanggil polisi. Saya ingin melihatnya. Keterampilan orang kaya baru ini. Dia melanggar hukum negara. Dia juga menuduh rakyat secara palsu. Kaum homoseksual. Itu dia. Dialah yang membawa saudara ipar saya. Itu dimainkan seperti ini. Dan orang-orang di sebelah mereka. Mereka memiliki senjata di tangan mereka. Apa? Mereka jahat dan mengeluh terlebih dahulu. Tenang. Letakkan pistol. Ikut kami. Mengapa Anda tanpa pandang bulu? Tangkap orang secara acak. Ini menarik. Kamerat polisi. Anda lihat dia mengalahkan saya. Dia juga menyembunyikan pistol. Cepat dan tangkap mereka. Ini jelas mereka. Saya dapat membedakan yang benar dari yang salah. Semua kembali ke biro bersamaku. Bekerja sama dengan penyelidikan. Oke, bagus. Direktur kantor polisi. Beraninya kamu memamerkan kekuatanmu seperti ini. Tahukah Anda apa ini? Sertifikat petugas. Anda berasal dari wilayah militer. Tidak. Direktur Li. Ini pasti kesaksian palsu.
Jangan percaya. Ya, ya, ya. Direktur Zhong akan memberitahu Anda, apakah benar atau salah. Direktur Zhong, Direktur Li. Yang ada di depan Anda, dia adalah orang besar dari wilayah militer. Jangan abaikan. Oke Komandan Zhong. Kamarad ini, saya membuktikannya sekarang. Mereka memegang senjata mengancam kita. Kalian berdua sedang menunggu untuk masuk penjara. Duduk selama sisa hidup Anda. Bagaimana saya tahu? Maaf semuanya. Saya minta maaf membuat Anda mendapat masalah. Masalah ini, saya pasti akan menghadapinya secara tidak memihak. Bawa pulang, saya ini. Jangan mengucapkan selamat tinggal. Anda, ayo pergi. Kakek Zhao, membuatmu tertawa. Hahaha. Tidak, di masa depan, ini tentang panti asuhan kami. Dia tidak akan mengancammu lagi. Selain itu, hal ini, dampaknya besar. Di masa depan, Anda harus berhati-hati. Oke, saya akan melakukannya nanti. Lebih memperhatikan. Hahaha. Hai. Dalam senjata ini barusan, jelas ada peluru. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan? Itu tidak mengeluarkan suara. UPS. Rusak. Kakek Zhao seharusnya menemukannya. Saya memiliki internal untuk senjata saya. Itu rusak. Hanya memberikan satu. Keterampilan penguasaan senjata api. Saya hanya menggunakannya tanpa memikirkannya. Sekarang, Anda harus membuat alasan. Hei, Kakek Zhao, saya suka senjata. Biasanya, saya sering menonton video. Kebetulan saya tahu senjata itu. Gunakan saja di tempat yang tepat. Pegas di dalamnya pecah. Pistol berhenti meledak. UPS. Ini di ketentaraan. Berlatih selama beberapa tahun. Keterampilan yang hanya bisa dikuasai tanpa diduga. Dia mempelajarinya setelah menonton video beberapa kali. Sungguh jenius. Sayang sekali tidak masuk tentara. Chen Xiu. Pikirannya. Dia tidak berada di tentara. Saya ingin dia pergi ke tentara. Dia tidak terbiasa. Itu benar. Di masa depan, Anda ingin bergabung dengan tentara. Hubungi saya kapan saja. Pasukan. Selalu memiliki Anda. Kursi. Oke. Ayo makan. Oke, bagus. Hahaha. Sungguh. Keluarkan pistol. Lalu bisakah saya berbohong kepada Anda? Kakakku luar biasa. Chen Buxing dan Li Hu. Mereka semua ditangkap. Banyak yang datang kemudian. Polisi. Ada juga di tentara. Ini. Diperkirakan itu akan terjadi di selanjutnya. Saya tidak bisa keluar. Kejahatan datang dengan pembalasan yang buruk. Kelompok orang ini juga dianggap sebagai ini. Memiliki pembalasannya sendiri. Tapi kemudian lagi. Bos juga untuk kota Anda. Kecuali untuk satu bahaya. Bukan itu saja. Dikatakan, tempatkan Chen Bu di ahli. Periksa dari atas ke bawah. Semua masalah ditangkap. Selain itu, uang mereka. Semuanya disita. Sekarang, diperkirakan keluarga Chen mereka akan selesai. Apakah obrolan sudah berakhir setelah ngobrol? Cepat siapkan hidangan. Bisnis tidak lagi di sore hari. Bos. Anda tidak memahaminya sama sekali. Hargai aromanya dan hargai batu giok. Ini adalah pagi yang sibuk. Kamu tidak bisa membiarkanku beristirahat. Jika Anda tidak menyiapkan makanan sekarang, saya pasti akan sibuk di sore hari. Oke. Mengerti. Ya, saya mengerti. Ayo pergi. Mari kita lakukan bersama. Saya bos sekarang. Saya masih perlu membantu. Tandai, tentu saja. Siapa yang kekurangan tenaga kerja? Tandai. Anda juga harus memotong dermaga, cuci piring dan sajikan. UPS. Saudara Chen, Anda harus membantu saya. Marn. Hari ini saya adalah kakak laki-laki tertua saya. Minta saya berada di gedung Hongyun, pesan kamar pribadi. Namun, saya tidak mendapatkan kamar pribadi. Saya tidak bisa membeli kamar pribadi orang lain. Selain itu, keramahan hari ini sangat penting. Jika Anda tidak menyajikannya dengan baik, lalu saya selesai. Tandai, maka maksudmu? Maksud saya ingin memesan hotel kami. Bisakah sesuai dengan spesifikasi tertinggi? Beri saya meja. Tandai, ini, tentu saja. Dan bukankah Anda mengatakannya, makanan kami? Ini lebih baik daripada gedung Hongyun. Kalau begitu tolong saudara Chen. Saya perlu pergi mengambil lebih banyak uang. Botol anggur yang enak. Saya membawa seseorang di malam hari. Oke. Selamat tinggal. Tandai. Spesifikasi tertinggi. Lalu bisakah saya meletakkannya? Beberapa hidangan paling kuat dalam resep itu dibuat. Malam ini. Saya memasaknya sendiri. Biarkan Anda melihat keterampilan memasak saya. Selamat tinggal, bos. Aku belum pernah melihatmu memasak. Orang-orang mengatakan itu penting. Ini tidak ditoleransi oleh kecerobohan. Tidak apa-apa. Jika tidak, Anda membantu di dapur. Saya akan membantu Anda. Kata Anda, tempat yang rasanya lebih enak dari gedung Hongyun. Ini dia. Itu benar. Bos Ray. Meskipun tempatnya sedikit lebih kecil, tapi rasanya benar-benar suatu keharusan. Saya berani menjamin hidup saya. Ini bahkan lebih baik daripada gedung Hongyun. Tapi tempat ini. Itu terlalu biasa. Hai. Saya pikir itu bagus. Apakah lebih ramah orang? Bos Ray, faktanya, tidak perlu melakukan banyak hal. Ada baiknya kita makan makanan rumahan. Itu bisa mencuci debu untuk Direktur Zhong. Bagaimana itu bisa menjadi masalah besar? Namun, karena hadron adalah hadron, semuanya sangat kuat. Saya merekomendasikannya di sini. Kalau begitu mari kita coba. Oke. Silahkan. Bos. Buka kotak. Oke, kotak ada di belakang. Tolong, semuanya. Anda adalah Chen Xiu? Saya. Kami saling mengenal. Hahaha. Anda tidak mengenal saya. Tapi aku akrab denganmu. Sang Lin, Anda mengenalnya. Saya kakak laki-lakinya.
Katakan demikian. Anda juga murid kakek Zhao. Yah, lumayan. Nama saya Zhong Liang. Dia adalah murid tertua master. Sebelumnya, Chen Buxing membawa pistol ketika saya pergi ke panti asuhan. Zhang Lin menelepon saya. Baru kemudian saya memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Justru karena masalah ini, saya dipindahkan ke sini dari biro kota. Hai, Chen Buxing ini, itu benar-benar bukan sesuatu. Kamu telah diturunkan pangkatnya, kakak laki-laki tertua. Hai. Ini bukan penurunan pangkat. Dianggap. Dia memberikan kontribusi berjasa dengan kejahatannya. Hal di atas juga ada dalam pemeriksaan kelahiran baru-baru ini. Yang ini di Changxian. Masalah ketertiban umum. Ini untuk saya. Ini juga merupakan kesempatan besar. Direktur Zhong, Anda tahu adik laki-laki ini. Ini bukan hanya tentang mengetahui, saya mengikutinya. Ada juga banyak koneksi. Secara logis, dia harus menelepon saya, kakak laki-laki. Hai saudara Zhong. Duduk dulu. Saya akan mengundang Anda ke makan ini hari ini. Haha, oke. Bahwa, saudara laki-laki, saya dipersilakan. Silakan pergi. Bos, apakah Anda yakin ingin memasak? Jangan khawatir, usaha kecil Anda. Saya telah mempelajari semuanya. Tidak apa-apa. Mengukus bawah. Semuanya terlihat lebih baik daripada saya. Bos, kamu benar-benar tahu cara memasak. Ini bukan hanya tentang warna dan aroma. Rasa ini juga lebih enak dari Anda. Tutup bagian bawah dan kukus. Rasa ini ternyata sangat enak. Saya akan makan lagi. Hai. Ini untuk para tamu. Anda masih makan. Kirimkan ke seseorang dengan cepat. Mengerti? Hidangannya telah disajikan. 3. Tolong luangkan waktu Anda. Direktur Zhong. Saya tidak tahu tentang makanan di sini. Apakah itu sesuai dengan keinginan Anda? Saya puas. Saya sangat menyukainya. Itu bagus. Saya tidak mengharapkannya. Restoran sekecil itu. Mengejutkan. Bisa dibuat. Makanan yang lezat. Lei tua. Anda memiliki hati. Hahaha. Di mana? Di mana-mana. Bukan adik laki-laki ini. Saya juga tidak dapat menemukannya. Restoran yang lezat. Singkatnya. Selamat datang Direktur Chong. Ditransfer ke. Kami berasal dari Kabupaten Xiaochang. Jika ada yang bisa membantu, silahkan. Meskipun pembukaan. Omong-omong tentang itu, memang ada sesuatu. Saya ingin bertanya kepada Bos Lei. Anda juga tahu itu. Itu sebabnya saya dipindahkan ke sini. Itu karena beberapa waktu lalu, satu terjadi, peristiwa yang sangat buruk. Di atas keraguan, masalah ini terkait dengan daerah setempat yang sangat besar. Ada hubungan dengan organisasi dunia bawah. Apa tujuan kunjungan saya? Ini untuk menghilangkan organisasi ini. Sayangnya, saya itu hanya pemilik pabrik elektronik. Untuk orang-orang itu, bahkan tidak kentut. Artinya, hotel ini tidak dimiliki mereka dalam lingkup pengaruh. Tidak demikian, mari kita bicarakan ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, itu akan diketahui oleh kelompok orang itu. Kemudian bos kekuatan ini. Siapa itu? Kemudian bos kekuatan ini. Siapa itu? Bos yang sebenarnya. Saya tidak tahu siapa itu. Namun, itu di barat kota. Hal-hal yang tidak terlihat dalam cahaya. Pada dasarnya, semuanya dioperasikan oleh Jin Mao. Di balik Jin Mao Kuan ini. Seharusnya. Seluruh Kabupaten Changxian. Bos kulit hitam asli. HMPH. Jin Mao Kuan. Ini agak menarik. Ayo, makan-makan. Tahan lama. Hei, makan enak untuk waktu yang lama. Terima kasih kepada pemilik atas keramahannya. Makanan hari ini sangat enak. Makan enak saja. Hei, ya, saudara, bahwa besok siang. Bisakah sesuai dengan spesifikasi seperti itu? Beri saya meja lain. Saya ingin mentraktir ayah mertua saya untuk makan malam besok. Oh iya. Ayah mertua saya adalah salah satu kritikus makanan veteran. Makan sangat berbeda. Namun, saya pikir, Anda harus bisa memuaskannya. Tentu saja, Anda bisa. Haha bagus. Lalu mari kita pergi dulu. Hei, berjalan perlahan. Silahkan. Hai bos. Saya tidak menghasilkan uang hari ini. UPS. Kesempatan untuk menghasilkan uang setelah itu ada banyak. Mengapa Anda terburu-buru? Saya minta maaf. Kami tutup hari ini. Saya di sini bukan untuk makan. Saya di sini untuk menemukan seseorang. Liu Rong. Itulah yang Anda katakan. Restoran yang dapat membuat hidangan terkenal untuk istana kekaisaran. Itu hanya restoran lalat. Bos, ini Liu Hao. Itu dia, merebut sertifikat koki senior saya. Ada sedikit latar belakang di rumah. Dia menggerta orang lain dengan kekuatannya. Anda adalah pemilik restoran ini.
HMPH. Sepertinya dia masih terlalu muda. Selain itu, saya masih belum memiliki penglihatan. Dia adalah perusahaan seperti itu. Orang yang bahkan tidak memiliki sertifikat koki senior. Anda mempekerjakannya untuk memasak. Seorang koki. Yang paling penting adalah keterampilan memasak. Apa gunanya bukti? Jika Anda tidak memiliki keterampilan ini, Anda memiliki sertifikat koki ini, tidak ada gunanya. Apa maksudmu? Saya mendengar Liu Rong berkata, Anda juga seorang koki. Masih ada itu, koki dengan sertifikat koki senior. Karena Anda berada di hotel kami. Ada keraguan tentang bisa membuat hidangan istana yang terkenal. Bagaimana kalau kita bersaing dan bersaing? Kompetisi-kompetisi. Bagaimana? Saya tidak berani. Hai. Juga. Bahkan sertifikat koki senior. Mereka semua direnggut dari orang lain. Beraninya Anda mengikuti kompetisi koki nyata. Apa yang Anda katakan? Sertifikat koki saya itu tidak pernah direnggut. Saya ingin bersaing. Oke, aku akan datang besok untuk menantangmu. Jika Anda kalah, Anda mengakuinya di depan seluruh jaringan hotel Anda. Anda tidak bisa membuat hidangan pengadilan yang terkenal sama sekali. Kemudian jika Anda kalah, Anda harus mengakuinya secara online. Sertifikat koki senior Anda itu dibeli. Itu tidak berhasil. HMPH, saya tidak bisa kalah. Ini adalah koki senior Liu Hao. Saya mendengar. Dia ingin mengikuti hari ini. Koki restoran ini bersaing. Pemilik toko yang rusak ini. Diperkirakan bahkan tidak ada sertifikat koki. Jelas tidak sebagus Liu Hao. Chen Xiu benar. Katakan, cara membandingkan. Masakan apa yang Anda kuasai? Agar adil. Mari kita lakukan semuanya. Bagaimana dengan hidangan yang sama? Bos, saya mengusulkan. Mari kita buat hidangan Sichuan. HMPH. Masakan Sichuan. Sudah terkenal. Yang terbaik yang saya buat adalah makanan kanton. Anda mengusulkan untuk memasak masakan Sichuan. Apa yang adil untuk dikatakan? Teman sekelas lama. Saya ingat hari Anda mengambil sertifikat koki senior. Apa yang saya buat hanyalah hidangan Sichuan. Dan 3 juri. Semua memberi Anda skor sempurna. Bagaimana? Hari ini, saya hanya akan memasak makanan kanton Anda. Keluarga. Saya selalu. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah makanan kanton. Tapi mereka mengusulkan untuk membuat masakan Sichuan. Bukankah ini menindas orang jujur? Tidak apa-apa. Anda pandai memasak masakan kanton. Lalu mari kita buat makanan kanton. Hidangan mana yang Anda kuasai? Mari kita masak hidangan apapun yang kita buat. Ayo lakukan. Bos. Kata-kata Anda. Itu terlalu sombong. Tapi karena kamu mengatakan demikian. Kemudian lakukan apa yang Anda katakan. Sekarang hidangan telah diputuskan. Jadi, siapa yang akan menjadi juri? Semua orang. Siapa yang mau menjadi hakim? Aku. Hehe. Biarkan penggemar Anda menjadi juri. Itu adil. Liu Hao, Anda seharusnya tidak. Jangan percaya diri dengan keterampilan memasak Anda. Lalu siapa yang Anda katakan akan menjadi hakim? Liu Rong. Saya tidak pernah berurusan dengannya. Dia bertindak sebagai hakim. Bagaimana bisa adil? Tidak mengenal saya. Jadilah hakim ini. Apakah itu tepat? 8 Tael Cheng. Saudara laki-laki, ini ayah mertuaku. Ayah, ini dia. Saya merekomendasikan Anda hotel. Ternyata itu adalah lidah beracun Cheng Baliang. Mengapa dia datang? Mungkinkah untuk memakan kami? Apakah itu hidangan yang dibuat oleh suami Hao Hao? Tuan Cheng, saya tidak tahu apakah Anda ada di sini. Saya, tak perlu dikatakan, jika Anda sopan. Saya tahu untuk apa Anda berada di sini. Karena kami ingin bersaing. Bahwa, mengapa tidak mengizinkan saya? Ayo makan hidangan. Masakan kanton. Ada satu yang tampak biasa saja. Tapi untuk teknik, persyaratannya sangat tinggi. 2 balapan. Lebih baik membuatnya. Bagaimana dengan ayam potong putih? Ayam potong putih. Bagaimana? Tidak akan melakukannya. Tentu saja saya akan memasak masakan kanton. Bagaimana mungkin tidak ada ayam potong putih? Hanya ayam potong putih ini. Rasa yang dibuat. Ini hampir sama. Anda dapat membedakannya. Yang enak. Mana yang tidak enak? Anak laki-laki. Rasa ayam potong putih. Bagaimana bisa sama? Pintu di sini. Itu dalam. Ya. Anda benar. Ayam potong putih ayah saya mengajari saya beberapa. Meskipun tidak bisa dimasukkan mata Tuan Cheng. Tapi kalahkan dia. Seharusnya baik-baik saja. Apa yang Anda maksud dengan itu? Tuan Cheng adalah lidah beracun. Itu benar. Ucapan tidak hanya beracun. Mencicipi hidangan juga sangat beracun. Anda bahkan bisa mencicipinya dengan jelas. Urutan rempah-rempah ditempatkan. Itu menakutkan. Sangat kuat. Lalu bukankah Liu Hao ini pasti akan kalah? Bos, Anda terlalu percaya diri. Ada begitu banyak orang di hotel hari ini. Jika Anda dimarahi oleh lelaki tua itu, restoran kami sudah berakhir. Maka saya akan melakukannya dengan serius. Bukankah itu cukup? Berusahalah untuk tidak dimarahi. Ayo. Kedua salinan ini. Yang mana yang kamu buat? Yang ini. Hanya Anda membuat ayam potong putih ini. Dari perspektif Rona. Saya akan memberikan 3 poin pada hidangan Anda. Itu terlalu berlebihan. Hidangan memperhatikan warna dan aroma. Rona Anda hilang. Bagaimana lagi saya bisa makan? Ya. Anda benar. Tapi mengapa Anda tidak mencobanya terlebih dahulu? Mungkin rasanya masih ada. Hanya menonton. Semua membuat orang tidak nafsu makan. Anda masih memberitahu lelaki tua itu rasa ini. Saya bertanya kepada Anda, letakkan sepotong di depan Anda. Saya bilang rasanya enak. Biarkan Anda makan. Apakah Anda makan?
Anda benar. Itu saja. Cobalah. Ini. Xiao Liu. Hidangan Anda. Saya yang paling. Memberi Anda 3 poin. 3 poin. Ini. Ini terlalu rendah. Bagaimana? Ayamnya sudah sangat tua. Dagingnya juga hambar. Ini sama dengan makan daging putih. Masih ada bau daging saat dimakan. Xiao Liu. Anda berhasil. Itu terlalu tidak memadai. Tuan tua. Coba milik saya. Pemuda itu sangat muda. Anda adalah pemilik toko ini. Rona ini bagus. Aromanya juga dirangsang. Rasa ini. Rasa ini. Apa yang kurang? Mohon juga saran dari Tuan Cheng. Pemuda. Bisakah itu dilakukan? Beri aku semangkuk nasi. Apa? Saudara laki-laki, di mana nasinya? Saya akan pergi ke Sheng. Di sana. Oke, tunggu sebentar. Hahaha. Ayo. Tuan Cheng. Apakah Anda? Apakah tidak ada yang ingin saya katakan? Apa yang harus dikatakan? Saya belum makan makanan ini. Mari kita bicarakan setelah makan. Orang tua beracun. Seperti apa rasanya ini? Apakah itu benar-benar enak? Sejauh menyangkut ayam potong putih ini. Itu bisa masuk 10 besar di negara ini. Apa? 10 teratas di negara ini. Ini. Bagaimana mungkin itu? Betapa mustahil. Ada orang di luar orang ini. Ada langit di luar langit. Anda tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana. Atau Anda tidak percaya. Keadilan Tuan Cheng. Tuan Cheng, sama sekali tidak ada yang akan disukai. Saya mengakui kekalahan. Karena Anda telah melempar handuk. Kemudian penuhi janjimu. Apa? Bagaimana? Anda lupa. Sertifikat koki senior Anda. Bagaimana itu terjadi? Anda harus mengatakannya. Sertifikat koki tingkat lanjut saya. Tentu saja, saya mengikuti ujian sendiri. Anda berbicara omong kosong. Sertifikat koki tingkat lanjut Anda. Itu jelas merampok saya. Anda bilang Anda hanya memasak makanan kanton. Tetapi pada sertifikat koki senior Anda tertulis tentang masakan Sichuan. Masih masakan Sichuan yang saya buat. Tidak demikian. Kemudian Anda saat mengambil sertifikat koki senior. Mengapa Anda menyerahkannya? Ini adalah hidangan Sichuan. Hei, itu saja. Saya juga tidak ingin mendengarkan omong kosong Anda. Hai Xiaorong. Sekolah Anda mengambil sertifikat koki senior. Harus ada video. Itu benar. Semua ujian akan ada video. Ini untuk mencegah Fang Yi. Itu masalahnya. Ayo langsung ke sekolahmu. Keluarkan video ujian Liu Hao. Letakkan secara online. Biarkan netizen menilai. Dan seterusnya. Tunggu sebentar. Saya mengakuinya. Saya mengakui sertifikat koki senior saya. Cara itu tidak benar. Apa? Liu Hao, Anda benar-benar melakukannya. Anda bersaing untuk melakukan hal semacam ini. Sertifikat koki senior diperlukan. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan bakat saya. Saya baru saja menghabiskan uang. Mencuri masakan Sichuan Liu Rong. Pencuri. Pembohong. Anda menjiplak seperti ini. Buah kerja orang lain. Sungguh keterampilan yang nyata. Anda tidak mengatakannya sebelumnya. Apakah Anda paling membenci orang seperti ini? Saya benar-benar buta. Akan menyukaimu. Aku tidak akan pernah menyukaimu lagi. Hai. Dosa yang ditimbulkan sendiri tidak dapat dijalani. Pemuda. Pikirkan tentang itu. Hai, itu benar. Terima kasih atas keramahan Anda. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Saya tidak tahu. Apakah ini akan nyaman? Ada apa? Itu pasti datang. Tempat tersembunyi seperti itu berkata. Apakah Anda mengenal Jin Mao Kuan? Apa? Retriever emas. Orang baik siapa nama ini? UPS. Dia adalah bagian Anda. Pemimpin seorang gangster. Bagaimana dengan tuan ketiga di belakangnya? Ini milikmu. Bos dunia bawah. Saya pikir Anda baik. Jadi, saya ingin mengirim Anda untuk menghubungi. Saya hanya orang biasa. Saya tidak bisa melakukan hal besar ini. Selesaikan misi. Akan ada hadiah 10.000. Tidak masalah jika Anda tidak punya uang. Saya telah mengamati ini untuk waktu yang lama. Itu tidak enak dipandang. Saya sudah lama ingin membersihkannya. Itu sudah diselesaikan. Ayah baptis. Baru-baru ini, kami berada di sasana tinju bawah tanah. Ada seorang pemuda baru. Namanya Chen Xiu. Saya memeriksa detailnya. Adalah yatim piatu biasa. Dibesarkan di panti asuhan di kota Chenjia. Membuka restoran. Chen Xiu ini. Apakah itu ada hubungannya dengan Zhong Liang? Seharusnya tidak masalah. Satu-satunya persimpangan antara keduanya. Lei Binglah yang mengambil Zhong Liang. Pergi ke restorannya untuk makan malam. Ini kota yang bagus. Orang ini bernama Chen Xiu. Jika perlu, Anda pergi dan mencari tahu detail dirinya sendiri. Mengerti, Ayah baptis. Halo, apakah ada yang salah? Anda adalah Chen Xiu.
Saya mendengar. Kaulah yang meninju Niu Dali sampai mati. Biasanya dia bisa bertarung 10 sekaligus. Sepertinya. Itu hanya adik laki-laki biasa. Nyonya, kami adalah hotel. Jika Anda ingin makan, sambutan alami. Jika saja itu sesuatu yang lain, cari di tempat lain. Sepertinya. Adik laki-laki Chen Xiu. Dia adalah orang yang serius. Oke, maka saya tidak akan berkeliling. Adalah. Tuan ketiga meminta saya untuk datang. Tuan ketiga. Bukan apa-apa di sini. Tempat yang bagus untuk mengobrol. Bisakah kita menemukannya? Tempat yang tenang. Bicara sendiri. Orang tuan ketiga. Dia benar-benar berinisiatif untuk datang kepada saya. Mungkinkah itu terungkap? Oke. Ada kamar pribadi di sana. Ayo pergi ke sana. Apa yang diminta tuan ketiga untuk Anda lakukan? Sepertinya Anda sudah mengenal master ketiga. Jin Mao Kuan memberitahumu. Ada banyak orang di sasana tinju. Semua orang tahu keberadaan tuan ketiga. Kemudian tanyakan saja. Itu saja. Adik laki-laki. Apakah ada yang memberitahu Anda? Jangan bertanya kapan Anda keluar. Kakak, saya masih muda dan bersemangat. Saya tidak suka mendengarkan saran orang lain. Sungguh orang yang muda dan kuat. Tapi sejak itu, Anda sudah mengenal master ketiga. Itu ada di depan Anda. Hanya ada dua jalan. Pertama, itu adalah tunduk kepada tuan ketiga. Di masa depan, ikuti master ketiga untuk melakukan sesuatu. Menjamin Anda untuk makan dengan lezat. Bagaimana dengan yang kedua? Kedua adalah kematian. Oke, saya ingin melihatnya. Bagaimana tuan ketiga membiarkan saya mati. Saya tahu Anda luar biasa. Orang biasa tidak bisa mengalahkanmu. Bahkan master yang dikirim oleh Chen Buxing, kamu juga memukulku. Namun, keluarga Anda. Apakah itu sekuat Anda? Apa maksudmu? Chen Yulu. Chen Gong. Ada juga Chen Jiashen, anak-anak di panti asuhan. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka semua sekuat Anda? Saya memperingatkan Anda tidak diperbolehkan menyentuhnya. Ini banyak kekuatan. Sepertinya Jin Mao tidak berbohong padaku sama sekali. Anda luar biasa. Adik laki-laki. Tetapi bahkan jika kamu membunuhku sekarang, apa yang bisa dilakukan? Anda dapat hidup seumur hidup. Tetap di sisi mereka. Lindungi mereka 24 jam sehari. Apa yang akan Anda lakukan? Di masa depan, ikuti master ketiga. Jaga hidup Anda bebas khawatir. Seluruh Kabupaten Changxian, tidak ada yang akan diintimidasi lagi. Keluarga Anda. Apa yang Anda sebut itu? Li Qingxuan. Putri baptis dari tuan ketiga. Mulai sekarang, terserah saya terhubung dengan Anda. Perintah master ketiga di masa depan. Saya akan memberitahu Anda secara langsung. Bagaimana saya tahu? Apakah apa yang Anda katakan benar? Anda bertanya kepada Jin Mao Kuan. Lihat apakah dia mengenalinya. Seorang wanita bernama Li Qingxuan. Pacarmu cukup kuat. Itu membuatku sekarang. Itu menyakitkan. Jangan bicara omong kosong, kamu. Selamat tinggal adik laki-laki. Saudari Lu. Tidak seperti itu. Mengapa saya harus mendengarkan penjelasan Anda? Saya saudara perempuan Anda. Itu bukan objekmu. Namun, wanita itu melihat. Sepertinya bukan orang baik. Adik laki-laki. Anda tidak akan. Itu untuk bersama wanita itu. Mari kita jatuh cinta. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa memiliki pikiran itu sekarang? Saya hanya ingin menghasilkan uang. Biarkan kakek Chen jalani kehidupan yang baik bersama anak-anak Anda. Kemudian aku akan melihatnya ketika saya baru saja kehabisan. Pakaiannya keriput. Anda tidak akan. Apa yang sebenarnya Anda lakukan padanya? Benar-benar tidak. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Apa yang dicari wanita itu? Saya akan jujur dengan Anda. Jangan beritahu siapapun. Dia adalah putri baptis dari gangster Changxian. Ingin menarikku ke dalam air. Saya harus tidak setuju. Dia akan menyerang Anda. Bukankah itu? Jangan khawatir. Anda kembali dulu. Temukan kakek Chen. Saya akan menemukan saudara Song. Mari kita bahas. Apa selanjutnya? Tuan ketiga mengancamku denganmu. Saya harus membersihkannya. Lakukanlah. Hei, saudara Chen, bagaimana Anda tahu? Orang-orang tuan ketiga datang kepadaku. Itu adalah seorang wanita bernama Li Qingxuan. Li Qingxuan. Kedengarannya sangat akrab. Dia mengancam saya dengan orang-orang dari panti asuhan. Biarkan saya membantu tuan ketiga melakukan sesuatu. Saudara Zhong, Anda harus memikirkan cara orang-orang yang melindungi panti asuhan kami. Jangan khawatir, hal ini. Saya akan melakukannya. Hanya saja, sangat terang-terangan. Pergi untuk melindungi panti asuhan. Jangan bicara tentang tugas ini. Bisakah itu dilakukan? Pribadi Anda, keamanan pribadi tidak dapat dijamin. Saya tahu ini. Tapi ini untuk kami. Ini juga merupakan kesempatan. Mungkin saya akan pergi. Anda dapat melihat master ketiga. Hai, ketiga master ini. Pasti sibuk mencuci uang sekarang. Hai, Lei tua.
Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan ini? Katakan saja bahwa Anda mengembangkannya. Chip baru. Kemudian, datang dan cuci uang. Direktur Zhong, Anda tahu ini. Pabrik elektronik kecil kami. Tiba-tiba berkembang. Chip kelas atas. Itu jelas tidak realistis. Selain itu, jika tidak ada produk yang sesuai, itu bukan pemeriksaan, terungkap. Oh, apa yang harus saya lakukan? Produk flash sale waktu terbatas telah disegarkan. Tolong bunuh sesegera mungkin. Gambar desain chip kontrol cerdas teratas. Di mana produksi chip kontrol cerdas teratas? Tingkat sains dan teknologi sepanjang zaman. Harganya 999. Jangan khawatir tentang ini. Tidak ada produk. Mari kita buat satu. Tidak apa-apa. Oh adik laki-laki. Anda benar-benar bercanda. Hal ini. Anda mengatakan itu dibuat. Bisakah itu dibuat? Direktur pabrik Ohley. Jika saya memiliki gambar desain, dapat dibuat chip kontrol cerdas teratas. Pabrik elektronik kami. Bisakah itu diproduksi? Ada apa dengan ini? Meskipun kami berada di kabupaten, tapi saya dari pabrik elektronik, kemampuan manufaktur, di seluruh dunia. Tapi itu peringkat tinggi. Itu mudah. Ayo lakukan. Buat saja ini. Seorang pengusaha terkenal di Kabupaten Changxian, Tuan Lei Bing. Generasi baru chip kontrol cerdas telah dikembangkan. Menurut perhitungan ahli, jika chip berhasil dimasukkan ke dalam produksi, itu dapat membuat dunia secara cerdas mengontrol peralatan 3 kali lipat efisiensi. King Xuan, apakah Anda tahu chip kontrol cerdas? Saya tahu. Sekarang ada banyak hal di dalamnya. Kami memilikinya di ponsel kami. Mengapa saya tidak tahu sebelumnya? Lei Bing sangat kuat. Kembali dan temui Lei Bing. Tanyakan tentang chip kontrol cerdas secara rinci. Jika tidak apa-apa, uang kami. Ada cara untuk memutihkan. Saudara Chen, saya benar-benar tidak mengharapkannya. Gambar yang Anda berikan. Ini benar-benar berhasil. Eksperimen awal telah berlalu. Selama energi dihasilkan, mungkin kita bisa menjadi provinsi. Oh tidak. Orang terkaya di negara ini. Saya juga tidak mengharapkannya. Akan ada hasil seperti itu, tapi Bos Lei masih pintar. Berikan produk terlebih dahulu untuk membuka pasar. Tampaknya di masa depan, diharapkan kita akan menghasilkan uang. Itu benar. Selamat untuk kalian berdua. Oh Bos Lei, untuk dapat mencapai prestasi seperti itu, kemudian menghasilkan uang, jangan lupakan kami. Anda. Bagaimana Anda bisa masuk? Saya masuk melalui pintu. Pintu dibuka lagi. Anda berpikir, penjaga keamanan di depan pintu Anda. Apakah Anda berani menghentikan Putri Baptis Tuan ketiga? Juga, jangan lupa, Anda juga memiliki pabrik elektronik. Itu di Changxian. Di wilayah Tuan ketiga. Li Qingxuan. Apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Mengapa kamu menatapku seperti ini? Itu membuat kita seperti musuh. Saya di sini kali ini. Saya ingin berbicara tentang kerjasama. Guru untuk Anda, proyek chip kontrol cerdas sangat menarik. Mari kita buat harga. Saya hanya memprosesnya. Hak cipta chip kontrol cerdas, ini milik saudara Chen Xiu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang dimaksud dengan Tuan ketiga? Mungkinkah saya ingin mengambil milik saya? Paten chip kontrol cerdas ARK dibeli kembali. Uang perlu diperoleh bersama. Bukankah itu? Dan bagaimana dengan master ketiga? Hanya ingin memperoleh 51% saham. Sisanya adalah milikmu. Mari kita buat harga. 51% saham. Apakah Anda memiliki uang sebanyak itu? Selain itu, saya khawatir Anda belum mengetahuinya. Chip kontrol cerdas ini dapat memberikan dunia masa depan. Seberapa besar perbedaannya? Uang harus bisa mendapatkan. Anda juga harus memiliki bunga kehidupan, bukankah itu? Mark, Anda bisa mengambilnya. Paten chip Anda melarikan diri. Namun, Chen Yulu, Chen Gong, dan di kota Chenjia. Bagaimana dengan anak-anak di panti asuhan? Mereka tidak bisa pergi. Anda, jangan khawatir dulu. Bermitra dengan kami, itu bukan hal yang buruk. Chip R&D. Anda selalu membutuhkan uang, bukan? Di tangan kami. Ada banyak uang. Siapa yang mengenalmu? Uang di tangan tidak bersih. Apakah bersih? Apakah bersih? Apakah bersih? Sebuah putaran berlalu di tanganmu. Bukankah itu bersih? Anda ingin meminjam tangan kami, pencucian uang. Cerdas. Adik laki-laki, perkembangan masa depan Anda. Ini sangat menjanjikan. Sejak masa ketiga, cintai orang pintar. Maka Anda harus menghormati saya. Selalu biarkan Anda menjadi mikrofon. Apa maksudmu? Kembali dan beritahu Tuan ketiga, saya ingin saham di tangan saya. Biarkan Tuan ketiga datang menemui saya secara langsung. Anda ingin melihat master ketiga. Bagaimana? Tidak, itu tidak berhasil. Apakah Anda benar-benar tidak mengerti atau berpura-pura tidak mengerti? Tuan ketiga, Anda dapat melihatnya jika Anda mau. Jika master ketiga, saya benar-benar ingin membeli saham di tangan saya. Biarkan dia mendiskusikannya sendiri. Jika tidak perlu berbicara. Chen Xiu. Anda akan menyesalinya. Chen Xiu melakukan sesuatu. Jangan pernah menyesal. Silakan kembali. Itu terlalu lancang. Chen Xiu kecil. Mengapa saya harus pergi menemuinya? Ayah baptis, lalu apakah Anda ingin memberinya pelajaran?
Pelajaran harus diajarkan. Tidak demikian. Dia memiliki kepribadian yang gila. Pasti di masa depan. Itu menyebabkan banyak masalah bagi kita. Anda pergi dan beritahu dia. Katakan saja, saya setuju untuk menemuinya. Namun, datanglah ke wilayahku. Ayah baptis, apakah itu masalahnya? Memicu kesombongannya. Dengarkan saya. Letakkan dia di sisinya. Wanita bernama Chen Yulu. Mengikatnya untukku. Diikat ke gudang yang ditinggalkan di pinggiran kota. Katakan padanya. Menguasai. Hadiah besar disiapkan untuknya. Itu akan menjadi. Bunuh dia. Itu hanya pelajaran baginya. Biarkan dia menjadi pria dengan ekor di antara kakinya di masa depan. Pahami Pastor Qian. Kemudian saya akan pergi ke gudang untuk menemukan Anda. Saya tidak akan berpartisipasi kali ini. Beri Chen Xiu turun saja. Ketika saatnya tiba, Anda pergi. Lihatlah sikapnya mengakui kesalahan. Jika Anda bisa, kembalilah dan beritahu saya. Saya akan memutuskan. Apakah Anda ingin melihatnya? Pahami Pastor Qian. Hai. Belum terlambat untuk melakukannya besok. Hari ini sudah larut. Mari kita kembali dulu. Pekerjaan hari ini selesai hari ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Hanya itu yang tersisa, harta karun. Oke. Saya masih berpikir. Lihat keterampilan mengemudi Anda. Saya tidak punya masalah dengan teknologi. Kembali dengan cepat. Jika tidak, Anda akan memiliki istirahat yang buruk. Oke. Apa yang terjadi? Ada pemadaman listrik. Tidak, itu tidak akan. Adik laki-laki Chen Xiu. Apakah itu Anda? Jangan membuat masalah. Itu tidak lucu sama sekali. Chen Xiu. Lampu ini sudah mati begitu lama. Mengapa orang belum keluar? Hai. Ini aku, Chen Xiu. Master ketiga menyetujui permintaan Anda. Tapi hanya malam ini. Di gudang terbengkalai di pinggiran. Jangan menunggu waktunya. Sekarang. Itu benar. Dan tuan ketiga, saya juga menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Anda akan menyukainya. Chen Xiu. Apa yang terjadi padamu saudari Yulu? Jangan terlalu bersemangat. Itu semua dikatakan. Ini untukmu, tuan ketiga. Hadiah besar untuk disiapkan. Maka Anda harus membiarkan Sister Yulu pergi. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengampunimu. Apa yang salah? Li Qingxuan mengikat Sister Yulu. Di gudang terbengkalai di pinggiran. Dia mengatakan bahwa tuan ketiga ingin bertemu dengan saya. Bagaimana ini bisa? Sebelum Li Qingxuan datang kepadaku sekali. Mengatakan bahwa tuan ketiga memintanya untuk datang kepada saya untuk bekerja sama. Saya bilang saya tidak bisa melihat tuan ketiga. Tidak akan bekerja sama. Diperkirakan itu membuatnya kesal. Tuan ketiga ini benar-benar murung. Saya harus menyelamatkan Sister Yulu. Mungkin. Dapat memakai master mereka semua dalam satu sapuan. Tidak sesederhana itu. Tuan ketiga ini adalah rubah tua. Dia pasti tidak akan menunggu Anda di tempat. Itu saja. Kendalikan Li Qingxuan terlebih dahulu. Gunakan dia untuk mendekati master ketiga. Sebenarnya, ada cara yang lebih baik. Ketika saya memeriksa Li Qingxuan, saya menemukan hal yang mengerikan. Li Qingxuan sebenarnya ya. Pertama, seorang yatim piatu dari pembantaian. Polisi mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukannya. Maka maksudmu? Kita bisa memberontak terhadapnya. Tapi dia harus mempercayai kata-kataku untuk itu. Apa yang harus dilakukan kasus ini? Sebenarnya, itu 3 orang melakukan kejahatan bersama. Saat ini, salah satunya telah diidentifikasi. Itu adalah Jin Maokuan. Meskipun 2 lainnya adalah identitas, belum yakin. Tetapi ada kemungkinan besar bahwa itu tuan ketiga. Dan Liu Mazi. Saya akan pergi sekarang. Hai. Jangan khawatir. Faktanya, ada satu hal lagi. Orang tua Li Qingxuan. Faktanya, mereka semua adalah polisi. Tuan menerimanya sebagai putri baptisnya. Saya khawatir. Ada rahasia tersembunyi. Titik. Ini juga dapat digunakan untuk mencongkel garis pertahanan psikologisnya. Anda menebak. Pangeran tampan Anda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Anda benar-benar bukan orang baik. Saya bisa melihatnya pada saat itu. Saya memperingatkan Anda. Kakakku sangat kuat. Kalian menambahkan. Tak satu pun dari mereka adalah lawannya. Tunggu sampai Anda di penjara. Dia dijatuhi hukuman penjara. Anda tidak akan berpikir demikian. Chen Xiu benar-benar akan memanggil polisi. Meskipun kami tidak bisa mengalahkannya. Tapi bunuh satu Anda. Masih baik-baik saja. Anda akhirnya di sini. Di mana master ketiga? Chen Xiu. Anda tidak akan berpikir demikian. Tuan ketiga akan benar-benar bertemu denganmu. Kamu terlalu sombong. Tidakkah Anda tahu? Tuannya adalah seluruh Changzhou. Bos dunia bawah? Karena tuan ketiga tidak ada di sini, Anda mengutamakan Chen Yulu. Mari kita bicara ketika tuan ketiga datang. Anda tidak luput. Itu terlalu dilebih-lebihkan. Beri dia pelajaran. Apa yang ingin Anda lakukan? Jika Anda menyinggung tuan ketiga, Anda dan orang-orang di sekitar Anda, mereka semua harus mati. Berhenti. Anda berani mengambil langkah lain. Aku mencekiknya sampai mati. Lepaskan aku.
Kamu melepaskanku. Jika kamu berani menyentuhku, Tuan ketiga tidak akan mengampuni Anda. Tandai. Ini konyol dan menyedihkan. Li Qingshuan. Anda membantu musuh Anda. Itu masih sangat dibenarkan. Orang tuamu berada di bawah 9 mata air. Anda harus marah kepada Anda. Apa maksudmu? Perhatikan baik-baik sendiri. Nama ayahmu adalah Li Feng. Ibumu namanya Lan Xiuzhen. Keduanya adalah petugas polisi. 23 tahun yang lalu, guru mengambil Liu Mazi dan Jin Maoyuan, bunuh seluruh keluarga Anda, membawamu kembali ketika kamu masih muda. Tidak mungkin. Saya adalah master ketiga dari tangan pedagang tersimpan. Itu adalah para pedagang yang membunuh orang tua saya. Anda telah mengikuti master ketiga selama 23 tahun. Siapa dia? Apakah Anda tidak mengetahuinya sendiri? Dia bisa sangat baik. Keluarkan Anda dari tangan para pedagang, menyelamatkan kembali, bahkan jika itu benar. Pedagang juga adalah orangnya. Kebenaran ada di dalam tas file. Perhatikan baik-baik sendiri. Tiga informasi tentang orang hilang. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat kembali tanyakan kepada Jin Maoguan. Katakanlah Tuan ketiga telah menyerah padanya. Dia pasti akan melupakan hal ini memberitahu Anda. Anda melakukan ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya tidak ingin Anda melakukannya. Tragedi terjadi lagi. Dia kembali ke Changxian, dunia yang cerah. Mengapa menurut Anda, saya akan mempercayai Anda? Anda tidak percaya? Kembali saja dan tanyakan kepada ayah baptismu. Kamu membiarkanku pergi. Silahkan. Tuan ketiga. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Anda tahu orang tua kandung saya. Bagaimana dia mati? Saya tidak memberitahu Anda. Orang tua Anda dibunuh oleh pedagang. Ketika saya masih kecil. Tuan. Ini adalah seluruh Kabupaten Changxian, salah satu bos terbaik. Saat itu, seluruh Kabupaten Changxian adalah 3/4. Itu semua rumput Anda. Sekelompok tiba-tiba datang ke kabupaten, pedagang manusia. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Saat itu, saya sangat tertarik dengan masalah ini. Saya tidak terlalu peduli. Selain itu, para pedagang juga sangat rendah hati. Sejauh yang saya tahu. Guru ketiga, Anda. Itu adalah seluruh Kabupaten Changxian pada saat itu. Pedagang manusia yang paling merajalela. Apa yang Anda dengar? Ini Anda. Membunuh orang tua saya. Anda tahu itu. Membunuh orang tua saya. Dia berpura-pura menyelamatkanku lagi. Simpan saja. Izinkan saya mengenali pencuri sebagai ayah selama bertahun-tahun. Apa yang kamu lakukan? Bunuh orang tua Anda. Itu karena mereka memblokirnya, jalur keuangan saya. Anda juga tahu. Memblokir jalur keuangan saya. Kematian yang pasti. Dan Anda. Itu hanya jaminan. Kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Balas dendam karena membunuh ayahnya, itu tidak sama. Jika Anda berpura-pura tidak tahu, beri aku pensiun untuk akhir. Aku masih bisa meninggalkannya untukmu, keberuntungan besar. Tapi sekarang, Anda juga harus mati. Anda adalah master ketiga. Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Li Qingshuan. Biarkan saya menemukan Anda. Bagaimana dia merekrutmu? Anda melakukan ini padanya. Chen Xiu. Konspirasi Anda dengan Li Qingshuan. Saya tahu itu. Sungguh konspirasi. Bukan kamu yang membiarkan Li Qing. Apakah Anda membiarkan saya datang? Hai Tuan ketiga. Apakah Anda masih membelinya? Saham chip saya. Pengunjung. Ikat dia padaku. Ketuk-ketuk. Tuan ketiga. Apa yang kamu lakukan? Ikat adikku dulu. Sekarang mereka mengikatku lagi. Apa yang ingin Anda lakukan? Anak laki-laki. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku mengampunimu. Kamu masih berani berbohong. Aku akan menikahmu sampai mati sekarang. Anda dan Li Qingshuan. Apakah ada kerjasama? Bunuh aku. Anda pasti punya masalah. Apakah saya mengenal Anda? Kami tidak memiliki keluhan atau dendam. Mengapa aku membunuhmu? Anda belum mengatakan yang sebenarnya. Aku, Chen Xiu, tidak pernah berbohong. Tidak ada apa-apa. Aku akan membunuhmu sekarang. Oh. Sepertinya itu benar-benar bukan Anda. Aku salah paham. Maka kamu tidak melepaskanku. Tidak terburu-buru. Mari kita bicarakan dulu. Ini tentang keripik. Oke. Bagian itu. Saya bisa menjual. Berapa banyak yang bersedia Anda bayar? 56% saham. 5% saham. 1 miliar. Apakah Anda memiliki uang sebanyak itu? HMPH, tentu saja saya memiliki. Tapi miliar ini ada di luar negeri. Anda harus keluar dari sini. Untuk tinggal di luar negeri. 1 miliar. Cukup agar hidup Anda berjalan lancar. Luar negeri. Siapa yang percaya? Mungkin saya baru saja pergi ke luar negeri. Kamu membongkarku saat suku cadang dijual. Aku bisa pergi denganmu. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menghitung uang di samping. Menandatangani kontrak saat menandatanganinya. Anda juga tahu. Saya mendapatkan. Itu bukan uang bersih. Ditempatkan di luar negeri. Bunga nyaman.
Anda mengatakan Anda berada di sini setiap hari, menginap di kabupaten, di mana menghasilkan begitu banyak uang. Saya berada di daerah kecil ini. Tidak buruk. Tapi siapa yang memberitahumu? Bisnis saya ada di kabupaten kecil ini. Changxian. Itu hanya untuk menutupi telinga orang. Bisnis saya ada di seluruh negeri. Perdagangan manusia di barat laut. Penyelundupan di pantai. Ada juga obat-obatan di provinsi selatan. Itu semua milikku. Tuan ketiga, itu benar-benar layak untukmu. Ini benar-benar banyak kejahatan. Anak laki-laki, Anda masih terlalu muda. Dunia ini, awalnya kanibalisme. Jika Anda tidak makan orang lain akan memakanmu. Kamu tidak takut dikirim oleh surga. Surga mengirimkannya. Siapa yang berani mengutus saya dari surga? Di wilayah saya. Aku adalah langit. Jangan bergerak. Anda sudah dikelilingi, menyerah dengan patuh. Polisi. Bagaimana kamu bisa datang? Izinkan saya memberitahu Anda. Anda berani mengambil langkah lebih dekat. Saya membunuhnya. Anda harus tahu siapa dia. Dia adalah chip kontrol yang cerdas, penemu sejati. Jika dia meninggal, tak satu pun dari Anda dapat bertanggung jawab. Tenang. Anda mengakui dosa-dosa Anda sekarang. Kami juga dapat menyerahkan diri Anda. Anda masih memiliki kesempatan. Peluang. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan? Saya melakukan kejahatan. Cukup untuk menembak ratusan kali. Menyingkir padaku. Cepat siapkan mobil untukku. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Anda tidak akan berpikir Anda memegang pisau. Anda dapat melakukan apa saja kepada saya. Anda berpikir. Tahun-tahun saya, apakah orang terbunuh tanpa alma malang? Anda berani bergerak. Saya akan segera berdiri, potong pembuluh darah Anda. Pada saat itu, para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ayah baptis. Jangan panggil saya 1000 ayah. Jika saya tahu itu seperti ini, aku seharusnya membunuhmu saat itu. Ayah baptis. Kamu membesarkanku selama 20 tahun. Kami juga memiliki beberapa perasaan. Jadi, terserah saya. Inilah perjalanan terakhir Anda. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Inilah perjalanan terakhir Anda. Lepaskan aku. Keluar. Chen Xiu keluar. Chen Xiu. Anak baik. Apakah kamu terluka? Jangan khawatir, kakek. Saya baik-baik saja. Ini Anda. Mengapa kamu masih mengenakan gaun ini? Orang tua itu tidak perlu berdandan. Hemat sedikit uang. Saya membeli sesuatu untuk anak-anak. Itu benar. Ada sesuatu. Kakek berbohong padamu. Ada apa? Sebenarnya, orang tuamu masih hidup. Hanya karena misi khusus. Saya harus menyamar. Dunia menguap. Saat ini, misi mereka sudah berakhir. Itu sudah menunggumu di panti asuhan. Sungguh.